untuk bisa merasakan menjadi hakim yang baik, hakim yang bisa membangun. Mungkin saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kompetisi ini, masing-masing majelis diberikan kasus posisi untuk dibahas dan dimusyawarahkan guna mencari penerapan hukum yang tepat. Juri kompetisi tidak hanya terdiri dari hakim, tetapi juga melibatkan akademisi atau dosen, jaksa, dan advokat. Harapannya, melalui kompetisi ini, mahasiswa Fakultas Hukum dapat berpikir komprehensif dan belajar menjadi praktisi hukum, khususnya hakim. Kompetisi Being a Judge for a Day ini diharapkan dapat menumbuhkan minat para mahasiswa hukum terhadap dunia literasi dan penelitian hukum, serta menambah khasanah keilmuan para mahasiswa hukum di Provinsi Riau. Selain itu, kompetisi ini juga memberikan perspektif terhadap dunia peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Wamenaker Immanuel Ebenezer ditangkap KPK, padahal Presiden Prabowo sudah berulang kali menegaskan jangan ada pejabat yang korupsi. Meski status hukumnya baru ditentukan hari ini, apa yang membuat pejabat masih berani menerima suap? Kita akan ulas dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi bersama Bremana Tenaya. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. Makan apa, Pak? Gigi palsuku. Mau nasi uduk? Kacang dan ikan terinya keras, tanpa Poliden nggak bisa. Poliden perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem-nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Rabu, 20 Agustus 2025, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan KPK. Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
Sertifikasi K3 adalah bentuk pengakuan resmi yang diberikan pemerintah kepada individu atau perusahaan yang telah memenuhi standar K3 yang ditetapkan. Dan sertifikasi sistem manajemen K3 atau SMK3 menjadi prasyarat untuk memenangkan tender proyek-proyek besar. Bagi individu yang memiliki sertifikat ahli K3 umum atau AK3U adalah bukti kompetensi untuk menjadi profesional di bidang keselamatan kerja. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang ada 13 orang lainnya yang terjaring OTT, di antaranya penyelenggara negara dan pihak swasta. Usai terkena OTT, Immanuel Ebenezer langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Amankan 14 orang dari beberapa lokasi, baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Menyusul penangkapan, KPK menyegel ruangan K3 Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, KPK juga menyita motor gede milik Wamenaker serta 15 unit mobil dan 7 unit motor dari seluruh pihak yang terjaring OTT. Ada pula sejumlah uang tunai yang nilainya masih dihitung penyidik. Penangkapan Noel menjadi pukulan telak bagi Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli bilang tidak akan menoleransi jika terbukti ada kasus korupsi di kementeriannya. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tentu semua harus ada berbasis bukti, ya. Dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah. Istana pun menanggapi OTT Noel. Istana bilang pengganti Noel akan diputuskan setelah penetapan status hukum oleh KPK. Tunggu, belum kan, kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, belum tentu, tunggu dulu. Soal korupsi, Presiden Prabowo pernah menyinggung di pidato kenegaraan. Prabowo bilang sebagai ketua umum, dia tidak akan melindungi kader Gerindra yang terjerat korupsi. Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Immanuel Ebenezer merupakan kader Gerindra yang menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan sejak 2024 lalu. Sejak menjadi Wakil Menteri, Noel dikenal sebagai sosok yang peduli buruh. Bahkan, Noel kerap melakukan sidak ke pabrik dan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Rabu 20 Agustus 2025, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan KPK. Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kita akan bahas soal korupsi di tubuh Kabinet Prabowo ini, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua KPK 2007-2011 Muhammad Yasin, kemudian politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko, dan
dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yasin, Mas Zainur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Hendar Sam dulu. Bang Hendar Sam, ini kan terkait dengan status dari Noel sendiri di Gerindra. Ini kan Pak Dasko katanya bilang masih akan dipastikan kembali gitu ya. Sudah ada update belum dari Partai Gerindra? Kenapa sih selalu dikait-kaitkan dengan masalah partai? Ini kan masalah pribadi. Satu, kalau kita bicara masalah kader, ya kan? Kita tahu nggak terminologi kader itu apa? Orang yang dibina, ya, orang yang dididik oleh partai untuk kemudian diorbitkan. Setahu saya, Noel ini baru belakangan ini aja dia. Makanya saya pribadi kemarin saya sudah bilang ini numpang nyalek aja di Partai Gerindra. Karena sampai dari Rapimnas, Rakernas saya tidak pernah ketemu sama dia. Tidak pernah ketemu dalam hal pendidikan-pendidikan yang basic dasar di partai. Jadi itu terminologi kader, ya. Jadi kita tidak bisa dia katakan kader Partai Gerindra, ya. Itu satu. Nilai-nilai Partai Gerindra tidak seperti itu. Nah, yang kedua yang harus saya luruskan juga di sini, ternyata ya info yang kita dapatkan dari media dan dari KPK juga. Praktek masalah ini itu sudah terjadi dari 2019, ya. Jadi ini prakteknya udah lama sekali ternyata. Praktek pemerasan-pemerasannya udah lama terjadi. Dan kemudian, ya kan, si Noel masuk ke sana, larut dia ke dalam hal tersebut. Kenapa akhirnya kalau insting saya bekerja, kenapa akhirnya terjaring sampai 20 orang, ya kan? Kemudian ada 14 atau 20 orang. Artinya memang ini kerja kolektif yang selama ini sudah terjadi di saat di 2019. 2019 sampai sekarang udah berapa tahun? Tuh, 6 tahun, kurang lebih. Ya kan? Itu bukti yang didapatkan. Bisa saja itu mungkin terjadi dari sejak 2014 atau 20 tahun yang lalu. Nah, praktek-praktek ini yang kemudian ya kan di pemerintahan sekarang ini coba dilakukan akselerasi oleh KPK untuk dilakukan penindakan secara tegas dengan supaya tidak terjadi masalah politis, ya OTT saja. Kalau OTT seperti kata Bang Saud, ya 90% udah pasti jadi tersangka. Jadi ini bukan masalah baru, masalah lama, tapi kemudian tidak bisa ditanggulangi. Ya, baru ditanggulangi di era sekarang. Nah, yang berikutnya juga nih, biar saya teruskan, biar clear ya masalah ini, ya kan. Noel, ya Immanuel Ebenezer, Pak Prabowo udah kurang apa ngomongin masalah itu, ya kan. Masalah sampai bukan himbauan, bahkan teguran keras keluar dan ke dalam, ya, kepada para pengusaha-pengusaha dan perangkat-perangkat yang ada di dalam, bahkan sampai merujuk kepada kader-kader partai, ya kan, baik itu yang ada di Kim Plus maupun di partainya sendiri. Dan itu terbukti tanggal 15 Agustus, dan pada saat pidato sidang MPR itu beliau sampaikan, kemudian beberapa hari kemudian tertangkap. Nah, itu artinya ya memang telinga, ya, mulut dan hatinya tidak sinkron dengan hal tersebut. Bagaimana kita bisa katakan dia adalah kader? Ya. Kalau untuk hal tersebut saja dia tidak bisa menyelaraskan terkait. Simpelnya kata Bang Hendar Sam, hal ini terlepas daripada apapun nanti penetapannya tersangka atau tidaknya, ya kan. Jadi kita highlight masalah ini terjadi sejak 2019. Oke, baik. Numpang nyalek gitu ya kalau kata Bang Hendar Sam di Gerindra. Tapi saya mau ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, kita lihat ini Noel belum 1 tahun menjabat sebagai Wamenaker, kemudian tertangkap oleh KPK. Walaupun kita belum tahu status hukumnya seperti apa, tersangka atau tidak gitu ya. Ini Anda melihatnya memang ada celah yang seksi di Kemenaker, kemudian Noel bisa terjerat, atau memang sudah karena dari dulu, dari tadi kata Bang Hendar Sam, sudah dari beberapa tahun lalu Noel cuman ya ikut kecebur aja gitu? Ya, orang ketangkap OTT itu biasanya setelah melakukan sekian kali perbuatan. Jarang ada orang ketangkap itu karena baru pertama kali gitu ya. Sehingga biasanya ada peribahasakan di Indonesia itu pandai-pandai itu melompat jatuh juga gitu.
Nah, dalam konteks di Kemenaker memang ini satu kementerian yang problematik saya katakan. Kenapa? Karena semua orang tahu saat ini pun sedang ada penyidikan soal pemerasan TKA, kemudian ada kasus baru. Artinya tidak ada ketakutan apapun di sana gitu ya, baik di level birokrasi maupun di level pimpinannya gitu. Mereka tidak ada yang takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Artinya memang ini sudah sangat nekat sekali. Nah, yang kedua, kalau kita fokus kepada anggota kabinet, meskipun kita masih harus tunggu ya status dari KPK, katanya baru nanti setelah Jumat akan diumumkan. Ini kan dulu anggota kabinet semua sudah ikut retret di Magelang, sudah ikut pembekalan ya, baik itu menteri maupun wakil menteri. Nah, tetapi mengapa masih juga di kementerian itu terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi? Kan artinya memang sekadar retret, sekadar pembekalan itu tidak cukup gitu. Sehingga ini yang perlu dipertanyakan adalah apa yang jadi penyebab dari perbuatan tindak pidana korupsi ini gitu. Nah, saya melihat memang ini tidak jauh-jauh dari menjual kewenangan yang dimiliki begitu ya. Karena kan biasanya korupsi di kementerian itu antara jual beli pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan publik, atau yang ketiga kewenangan-kewenangan perizinan, persetujuan, foto dan sejenisnya. Oleh karena itu ini yang harus didalami oleh KPK. Kalau tadi info dari Bang Hidayat ini sudah berlangsung lama, ya harus dibongkar semua ketika KPK melakukan gelar gitu ya, itu ada sekian banyak kendaraan gitu ya. Itu kendaraan dari para pelaku kah atau kendaraan yang tersangkut atau hasil dari tindak pidana korupsi? Kalau itu ada kaitannya sebagai hasil tindak pidana korupsi, maka itu luar biasa sekali begitu ya. Artinya kemungkinan ini merupakan praktik lancung yang telah berlangsung sekian lama, sehingga harusnya ini KPK bisa telusuri, termasuk meminta bantuan PPATK agar seluruh jejaringnya bisa diruntuhkan. Begitu Mas. Oke, Mas Zainur, kita sama-sama sudah menyaksikan juga pernyataan dari Pak Prabowo terkait pemberantasan korupsi gitu ya. Nggak peduli partainya apa, dari mana, Gerindra pun tetap diberangus gitu ya. Tapi kemudian kita lihat sekarang yang tertangkap ini adalah wakil menteri, anggota kabinet gitu ya. Ini apakah memang kemudian ada dua hal nih Mas yang kita bisa cermati. Ini apakah memang karena komitmennya kuat kemudian bisa dibantai juga nih wakil menterinya, atau justru karena selama ini kurang diawasi atau kurang dijaga gitu kabinetnya sehingga malah terjerat korupsi gitu, Mas Zainur? Ya, saya telah menyampaikan kritik sejak awal pembentukan kabinet ya. Itu kewenangan prerogatif presiden, tetapi kalau kita lihat ada sekian banyak orang yang punya problem, termasuk problem hukum, tetap diangkat sebagai pembantu-pembantu presiden gitu ya. Sebut saja di kasus Bakti ya, itu kasus korupsi pembangunan BTS. Itu ada nama-nama yang tersangkut, belum selesai sampai sekarang proses penanganannya di Kejaksaan tidak tuntas, tetapi juga masih diangkat menjadi pembantu-pembantu presiden gitu ya. Semua orang tahu kalau mengikuti persidangannya itu setidak-tidaknya ada dua nama yang tersangkut gitu ya. Itu contoh bahwa bahwa itu masih menjadi permasalahan, bahwa yang diangkat oleh presiden itu masih banyak orang-orang yang memiliki catatan masalah, sehingga kita harus melihat ini tidak cukup hanya sekadar dipermasalahkan kepada individunya, tetapi juga kita harus melihat mengapa ini terus terjadi. Saya melihat yang pertama tentu pengawasan ya Bang ya. Ini pengawasannya sangat dipertanyakan, apakah pengawasan dalam arti inspektorat di internal Kementerian Ketenagakerjaannya maupun pengawasan dari sisi kabinet gitu. Saya pikir kabinet tetap harus memiliki pengawasan juga, apakah dilakukan oleh Sekap atau KSP atau seperti apa. Agar ada pengendalian terhadap para pembantu presiden agar dapat bekerja sesuai dengan perintah-perintah presiden dan jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran apalagi yang serius seperti melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang ketiga saya melihat harus dilihat kemungkinannya apakah kasus korupsi di Kemenaker ini punya tujuan untuk mengumpulkan dana politik 2029. Mengapa? Karena itu justru yang harus dicegah gitu ya. Jangan sampai pembantu-pembantu presiden siapapun di pemerintahan itu punya agenda pribadi, punya agenda kelompok, punya agenda partai yang itu menggunakan cara-cara tidak sah. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Sekali lagi perlu sekali meminta bantuan PPATK untuk tracing seluruh transaksi keuangan pihak-pihak yang terlibat, baik itu by name oleh nama-nama mereka maupun menggunakan nomine nama-nama pihak lain yang itu digunakan sebagai persembunyian untuk menampung hasil kejahatan, Bang.
Oke, baik. Saya kemudian ke Pak Yasin. Pak Yasin, ini kita perhatikan dari KPK sepertinya lebih dari 1 kali 24 jam nih untuk penetapan tersangka ataupun konversi yang terkait dengan kasus ini. Kalau di KPK sendiri, Pak Yasin, memang ini tidak terlalu strict kah aturannya untuk aturan 1 kali 24 jam ini, dan kenapa kemudian kok yang kali ini sepertinya agak lebih lama, lebih dari 24 jam? Apakah karena memang rumit, belum selesai pemeriksaannya seperti itu? Ya, KPK tentu patuh atau compliant terhadap aturan perundangan yang berlaku. Saya kira saat sekarang itu sudah ada orang-orang yang statusnya ditersangkakan atas dugaan pemerasan pada K3 itu ya, sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Hanya saja konferensi persnya aja yang tertunda. Tuh, jadi karena kan lelah itu telah memeriksa dengan jangka waktu yang lama. Tapi dari perbincangan kita tadi ya mengenai apa yang disampaikan Pak Endarsam maupun Mas Zainur Rohman, itu saya kira ya itu harus kita arahkan kepada hal yang lebih strategis lagi, bahwa Indonesia itu sudah darurat korupsi. Statement presiden itu tidak diindahkan, padahal itu ya kan orang yang berasal dari partainya dan seluruh jajaran menteri. Sekarang kan banyak yang terlibat, ya tadi disampaikan bahwa itu sejak tahun 19 itu ya, yaitu numpang nyalek dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini untuk rekrutmen pejabat eksekutif maupun legislatif ini terjadi suatu, katakanlah, wrong direction. Jadi suatu strategi yang salah. Siapa yang berkontribusi banyak berupa uang, mereka lah yang diangkat jadi menteri dari parpol-parpol yang mendukung rezim. Tidak mengindahkan itu background atau track record dari orang tersebut. Hanya main pasang karena perjuangan mereka terhadap partai. Kemenaker ini sudah kita teliti sejak tahun 2010 itu kajian sistem. Dan sudah berulang beberapa orang itu tangkap tangan oleh KPK. Pada zaman Gus Imin itu ya, waktu menterinya, staf-stafnya diproses hukum oleh KPK. Dan yang tadi disampaikan oleh Bung Zainur Rohman, sekarang terjadi pemerasan yang sedang ditangani itu sejak tersangkanya sudah ada, proses hukum sudah jalan, itu pemerasan kalau ini kok diulang lagi. Berarti perlu total reform. Jadi pernyataan Pak Presiden harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata, yaitu total reform. Total reformnya apa ya? Misalnya orang-orang yang dianggap tidak proven bahwa itu bersih dan hanya menjadi menghambat kemajuan negara, jadi reshuffle. Minimal reshuffle. Kalau reform seluruhnya yaitu ya kesepakatan politik bahwa harus membuat suatu tata kelola yang baru, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ini semuanya korup. Bagaimana ini? Hanya 1% aja yang ditangani KPK, itu semuanya perlakunya ya hampir sama seperti itu. Seperti itu, Bung. Jadi ini berulang dan sebentar lagi juga ada muncul lagi nanti kasus-kasus korupsi di bidang lain karena sudah marak di sini. Orientasinya tidak memajukan negara dan mensejahterakan rakyat, orientasinya memperkaya diri sendiri melalui abuse of power, kemudian abuse of discretion, jadi semauannya sendiri. Jadi pejabat itu tend to corrupt itu memang betul. Jadi itu yang harus dibenahi oleh Pak Prabowo gitu, Bung. Baik. Saya mau ke Bang Hendarsam lagi. Tadi ada beberapa poin yang menarik disampaikan oleh Pak Yasin maupun Mas Zainur terkait dengan background check gitu ya, terkait siapa saja yang kemudian dijadikan pembantu presiden di kabinetnya. Anda melihat memang kalau untuk di Gerindra sendiri, Bang Hendarsam, untuk background check misalnya kita anggaplah gitu ya, memang Noel ini sempat nyalek di Gerindra. Seperti apa di Gerindra sendiri? Saya nggak bisa berkomentar masalah itu karena itu kan merupakan kewenangan daripada DPP untuk melakukan hal tersebut dan hak prerogatif daripada presiden kalau menunjuk itu ya. Tapi saya ingin menanggapi, memberikan masukan ke Mas Zainur dengan dan juga berdiskusi dengan Mas Yasin. Ini tambahan saja. Saya rasa gini ya, memang agak sulit sepertinya untuk kayak Mas Zainur dan Pukat ini untuk mengapresiasi langkah-langkah Presiden Prabowo ya.
dalam jangka waktu kurang lebih 10 bulan sudah melakukan penangkapan bahkan ke dalam, ya kan memang agak sulit. Tapi saya kasih masukan gini nih, ini paling konstruktif dan saya sudah berapa kali buat tulisan sebenarnya masalah ini. Ini karena masalahnya apa? Karena memang ada ruang yang terbuka untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut, kolusi, korupsi, dan nepotisme, ya kan? Itu karena apa? Paradigmanya itu, ya kan? Aturan yang ada kita itu selalu pendekatannya ada pendekatan formal, bukan pendekatan material. Nah, oleh karena itu, ketika paradigmanya adalah pendekatan formal, banyak ruang yang terbuka di sana, banyak syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu kita sama-sama tahu. Banyak syarat yang harus dipenuhi, ya, harus ada sertifikat ini, sertifikat itu, segala macam, ya kan. Apakah ini satu pintu atau tidak, saya tidak tahu. Sehingga oleh karena banyak ruang yang terbuka, banyak pintu yang harus dilalui, dan kemudian oleh karena itu, ya kan, banyak orang yang harus dihadapi, ya, dan banyak biaya juga yang akan keluar dari situ. Nah, ini sebenarnya masalah pokoknya itu daripada aparat kita sekarang ini, ASN itu, ya, paradigmanya itu yang ada di kepalanya itu adalah pendekatan formal selalu, bukan pendekatan material. Itu masalah pokoknya. Jadi Mas Zainur silakan kaji, nanti tulisan saya kirim nanti ke Mas Zainur biar bisa itu diimplementasikan. Karena kalau selalu pendekatan pendekatan formal, ya kan, harus ada 10 sertifikat, harus ada lintas kementerian. Ini kasihan investasi kita bagaimana, ya kan gitu kan? Ini bagaimana masalah tenaga kerja asing, ya kan? Dari Kementerian Imigrasi dan Dirjen Imigrasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana supaya bisa jadi satu pintu dan juga menghindari, contoh nih, menghindari tatap muka, ya, menghindari interaksi secara langsung. Nah, itu hal yang paling pokok gitu loh. Ya, maksud saya. Ini masukan buat teman peneliti. Saya ini orang praktek dan saya juga bisa katakan saya kita ini pemikir hukum. Ya. Jadi bukan hanya di awang-awang saja, hal-hal seperti ini harus kita tutupin. Jadi paradigma itu tuh, Mas Zainur, masukan untuk Anda supaya Anda juga bisa teliti masalah itu, ya. Oke, baik Mas Zainur, silakan ditanggapi, dan sekaligus saya juga mau tanya soal sosok seorang Noel nih yang kita tahu beberapa waktu terakhir gitu sering banget sidak, marah-marah gitu ya, seakan keras banget gitu sama perusahaan-perusahaan nakal, seakan di sini jadi pahlawan gitu untuk memberangus praktek tidak baik di sebuah perusahaan. Tapi kemudian dia terbukti, ataupun kita belum terbukti, ini dia tertangkap oleh KPK, kita nantikan nanti statusnya seperti apa, tapi dia kemudian ditangkap KPK atas dugaan pemerasan. Nah, selama ini dilakukan oleh Noel sendiri sebagai seorang wamenaker, marah-marah, sidak itu, apakah ini untuk menunjukkan bahwa nih loh, saya punya kuasa, saya orangnya keras, kalau macam-macam, kalau nggak ngasih duit, nggak saya kasih ini sertifikat, ya gitu, Mas? Iya, terima kasih Bang Hendarsam, ada input-input gitu ya, soal apakah kami kurang cukup memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo. Tentu selalu kita berikan dukungan, hanya saja soal bagaimana yang harusnya dilakukan oleh Presiden di dalam kebijakan anti korupsi. Saya berpendapat dan berpandangan, dan boleh saja dong saya berpendapat, masih sangat kurang yang dilakukan oleh Presiden. Belum ada langkah-langkah konkret gitu ya. Dan kalau soal penelitian, kami punya banyak sekali penelitiannya. Nanti bisa juga kami kirimkan kepada Bang Hendarsam resep-resep pemberantasan korupsi menurut usulan kami gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Bang Noel gitu ya. Tentu kita harus hormati proses hukumnya, masih berjalan di KPK, belum ada status gitu ya. Tetapi model-model sidak dengan kemudian pendekatan-pendekatan secara sporadis, ya, itu di satu sisi mungkin bagus untuk adanya shock terapi kepada pihak-pihak yang misalnya tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tetapi di sisi lain ini juga tidak sistematis. Kenapa tidak sistematis? Karena dijalankan bukan by system, bukan oleh misalnya aparat pengawas dan seterusnya gitu ya. Tentu kemampuan pejabat tinggi untuk melakukan sidak itu sangat terbatas dibandingkan dengan aparat pengawas. Yang kedua, saya pikir di lain sisi itu juga bisa menimbulkan semacam ketakutan gitu ya. Yang dimaksud dengan ketakutan itu, oh ternyata besar power dari pejabat itu. Misalnya bisa memberikan surat peringatan, bisa mencabut izin bahkan, atau kalau meminta izin di kemudian hari akan dipersulit misalnya gitu ya. Itu juga timbul celah power imbalance gitu ya. Tidak adanya kesetaraan antara
dunia usaha dengan pemerintah, sehingga itu juga membuka celah korupsi. Tapi apapun itu yang saya lihat memang dari praktik-praktik yang selama ini terjadi gitu ya, itu berawal dari kewenangan yang dimiliki. Nah, kewenangan yang dimiliki itu apakah digunakan sesuai dengan ketentuan atau kemudian diuangkan. Nah, penggunaan kewenangan itu yang pertama selalu akan abuse ketika dia itu absolut. Tidak ada pengimbangnya gitu ya. Dan tidak ada alat untuk melakukan uji. Ujinya post gitu ya, post factum dengan misalnya melakukan gugatan kepada PT UN. Misalnya ketika mengajukan izinnya tidak keluar, hanya bisa diajukan karena dia pejabat tertinggi ya, banding administratifnya sudah dilalui, hanya bisa dilakukan dengan melakukan gugatan kepada PT UN. Sehingga memang persoalan-persoalan izin ini perlu pembenahan ya, pembenahan perizinan itu sebenarnya resep-resepnya sudah banyak banget gitu ya. Ada deregulasi sedemikian banyak faktor perizinan, juga soal kuota ya. Kuota itu tujuannya untuk proteksi produk dalam negeri, tetapi pada praktiknya dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari para pejabat ya. Ada impor gula, ada ekspor minyak CPO dan seterusnya, itu kan kebijakan proteksi. Tetapi karena ada kewenangan pejabat untuk menentukan siapa yang akan dikasih ke kuota atau tidak, itu kemudian dijual gitu ya. Nah, yang tadi disampaikan Bang Endar Sam, saya pikir digitalisasi kemudian satu atap itu juga sudah dilakukan gitu ya. Tetapi nyatanya juga mungkin ya kalau soal perlu ditingkatkan ya, tetapi nyatanya juga masih banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk ketika misalnya kemarin terakhir di Sumatera Utara, e-purchasing gitu ya. Itu sudah semuanya secara elektronik gitu ya. Itu pengadaan di Dinas PUPR Sumatera Utara itu semua sudah elektronik, tetapi juga masih membuka ruang. Kenapa? Karena pimpinan tertingginya yang diduga memainkan ini semua gitu ya, sehingga sekali lagi aparat pengawasan kita sangat lemah, Mas. Karena tadi kata Anda itu ya, power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely gitu ya, kalau kita bicara ilmu politik gitu Mas Endar. Tapi kemudian bagaimana kemudian selanjutnya kita bisa mengawasi kabinet kita, bagaimana Pak Presiden kemudian bisa memastikan prinsip ataupun keinginan anti korupsi ini bisa diteruskan sampai ke bawah. Kita akan bahas sesaat lagi, Bapak-Bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsfood. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsfood. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsfood. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mie burung dara, pedas, gurih, kenyal, mendang-mendang. 4 rasa lebih berasa. Mie burung dara, enaknya nyambung terus.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas terkait dengan penangkapan Wamenakar Immanuel Ebenezer oleh KPK. Dan kami masih bergabung dengan sejumlah narasumber. Ada Bang Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra, dan juga Pak M. Yasin, Wakil Ketua KPK 2007-2011. Sebelumnya juga sudah ada Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, namun harus pamit lebih dulu karena ada keperluan di UGM. Saya mau ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, tadi silakan ditanggapi pernyataan dari Mas Zainur terkait dengan korupsi ini. Apakah memang kita perlu nih reformasi besar-besaran juga gitu ya di proses di sebuah lembaga pemerintahan agar jangan sampai ada membuka celah praktek korupsi seperti ini? Ya memang saya objektif bahwa memang saya sepakat dengan beberapa poin terakhir yang dikatakan oleh Mas Zainur tadi terkait dengan masalah apa yang Noel lakukan ya, beberapa melakukan sidak-sidak. Sebenarnya kan kalau kita bicara masalah sidak ini kan tugasnya kan tugas daripada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan kan gitu kan. Nah kalau tiap hari kerjanya sidak, kapan kerjanya untuk membangun dan membuat tata kelola yang baik kan gitu kan. Nah untuk sekedar shock terapi oke, di awal gitu ya kan, tapi kemudian membuat sistem yang baik ya kan, kemudian melakukan digitalisasi yang baik ya kan, tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung. Sebenarnya kan simple ya, kalau kita mau lihat, kita belajar aja dari negara-negara lain yang sudah maju ya kan. Bisa dilihat negara-negara lain yang proses ketenaga kerjaannya baik, sesuaikan dengan kultur dan budaya kita, sesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau aturannya juga itu terbentur dengan aturan, relaksasi aturannya ya kan, kemudian semua itu bisa dijalankan. Nah, itu kan selama spirit yang selalu dijalankan oleh Pak Prabowo kan gitu kan, selalu menyatakan Indonesia ini mentalnya mental pejabat kita, mental aparat kita ini kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah kan kayak gitu. Ini masalahnya ya. Kemudian beliau menempatkan orang-orang beliau ya kan, tanda kutip ya kan, yang karena apa? Memang supremasi sipil kita kebablasan. Ketika diperintah nggak bisa Pak ada aturan ini, nggak bisa Pak ada aturan itu kan kayak gitu kan. Sehingga oleh karena itu nggak jalan. Beliau gemes, beliau greget, ditaruhlah orang-orang di tempat yang beliau bisa langsung akselerasi. Ya mungkin salah satu ini PR bagi Menteri Tenaga Kerja yang saat ini untuk melakukan akselerasi yang lebih cepat dengan itu gitu loh. Jadi tidak harus tiap hari Presiden menanyakan ya kan, karena ada program-program strategis nasional lain yang harus beliau concern juga kan gitu. Jadi ya harusnya bisa menyelami alam pikir Pak Prabowo gitu loh ya kan, alam pikir beliau bahwa jangan banyak lah aturan-aturan yang kemudian itu merugikan para pencari jasa. Nah, apalagi ini masalah tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ini yang merupakan wajah dan etalase Indonesia di mata dunia, ya kan? Kalau dari sini aja dari 2019, saya nggak yakin tuh prakteknya 2019 itu, saya yakin dari belasan tahun yang lalu kok terjadi. Dan ini udah baru 8 bulan kita ungkap, dan ini mudah-mudahan jadi trigger bagi kita ke depannya ya. Trigger kita ke depannya untuk memperbaiki, dan PR bagi menteri tidak hanya membuat fakta integritas saya rasa kan, tapi membangun sistem yang benar-benar baik ya kan, ganti itu orang-orang yang kira-kira enggak itu ya kan, dengan generasi-generasi yang muda mungkin yang tidak terkontaminasi dengan rezim-rezim aparat yang lama seperti itu. Dan yang kedua, saya ke Pak Yasin dulu, yang kedua, Bang Hendarsam. masukan saya yang kedua ya kan, taruh di Inspektor Jenderal itu orang-orang yang bagian pengawasannya orang-orang eksternal ya kan, banyakin orang eksternal. Kalau di dalam itu ya serigala berbulu domba semua itu isinya ya kan.
Oke, siap. Pengawasan lagi-lagi dibutuhkan gitu ya. Kemudian saya ke Pak Yasin dulu nih. Pak Yasin, ini momen kita nih untuk sama-sama bercermin. Kita sama-sama lihat ini OTT akhirnya untuk periodenya Pak Setio Budianto ini menyasar wakil menteri gitu ya. Anda melihat harus diteruskan nih budaya OTT? Ya, karena itu perintah undang-undang. Jadi kalau itu dikatakan shock terapi yang disampaikan oleh Bung Zainur tadi, saya kira juga kurang pas. Karena di semua waktu harus pimpinan KPK dan jajarannya itu melaksanakan perintah undang-undang. Salah satunya adalah melakukan penyadapan dan melakukan tangkap tangan bagi mereka yang sudah diperingatkan dengan pencegahan. Kajian sistem itu sebenarnya mengkaji betul sistem yang di situ rentan korupsi itu bagian apa saja di kementerian-kementerian yang ada yang dilakukan kajian sistem itu sudah itu Bung. Misalnya di haji, kajian sistem dulu, masuklah penindakan karena disarankan untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh KPK, tidak melaksanakan. Kami dulu melakukan kajian sistem juga di Depnaker, masalah tenaga kerja asing itu. Apa itu area-area yang rawan atau rentan korupsi di bidang-bidang Kemenaker itu. Kita sarankan, tapi tidak dilaksanakan ya, tangkap tangan. Dan lain sebagainya, termasuk di Bea Cukai. Bea Cukai kita sarankan kajian sistem ini loh yang harus diperbaiki. Seperti sarannya dari Bung Endarsam tadi untuk digital itu seperti yang dilakukan di Korea Selatan misalnya, itu sudah kita sarankan. Jadi tugas Pak Presiden itu tidak hanya statement-statement, sekarang sudah harus diikuti dengan tindakan nyata. Tugaskan Menteri itu, ini lakukan digitalisasi di Kemenaker semuanya, tidak usah face-to-face communication atau tatap muka seperti tadi disampaikan juga Pak Endarsam. Itu saya kira itulah negara-negara yang merdekanya itu bersamaan dengan kita, tapi mencuat majunya itu lebih cepat sekali karena perbaikan sistem. Nggak ada face-to-face communication dalam pengurusan perizinan maupun yang non perizinan sampai di pelabuhan pun itu semua digital. Nggak ada kuli pelabuhan apa itu nggak ada, semua totally itu direform. Kalau semuanya bisa dicegah, kenapa harus nunggu tindakan dulu gitu ya Pak ya? Nah, makanya itu dicegah nggak mau ya, di haji pun juga nggak mau. 48 titik temuan di penyelenggaraan haji kita sarankan, nggak dilaksanakan selama 2 tahun. Nah, akhirnya penindakan yang maju. Itu kapan Pak Yasin? Maaf Pak Yasin, itu kapan? Di era kapan tuh? Di eranya Pak Yasin Pak. Ya di era saya. Oh di era Pak Yasin. Tapi selanjutnya tetap ada kajian sistem itu sampai sekarang, Pak. Iya makanya itu kan kalau kita bicara masalah penyelenggaraan haji, hal tersebut sudah dilakukan sebenarnya saat ini kan, sudah disisir semua pemain-pemainnya, ya kan, sampai Pak Prabowo menaruh orang-orang mantan KPK yang berintegritas, termasuk Novel Baswedan dan kawan-kawan di situ untuk menjadi satgasus di sana di kementerian. Nah, saya pernah Irjen Kementerian Agama. Jadi setelah saya melakukan kajian sistem di KPK, kebetulan saya open recruitment keterima di Irjen Kemenag. Kita benahi semua. Tapi setelah kami pergi sejak tahun 2017 sampai sekarang, balik lagi dengan sistem yang lama, pengadaan barang dan jasa itu di Arab tuh korup semua. Pengadaan barang jasa ya pemondokan, catering, transportasi di Armina itu sudah dibenahi Pak Yasin. Hal itu kita sudah dibenahi saat ini. Ya mudah-mudahan. Belum. Ini masih ditangani oleh KPK dan Kejaksaan untuk pengadaan barang dan jasanya. Ya itu kan. Itu masalah penegakan hukum. Kembali ke terkait dengan OTT Bang Noel. Sistemnya ini Bang Hendarsam sudah dilakukan. Mungkin Pak Yasin update terakhir tentang masalah penyelenggaraan haji ini. Bang Hendarsam. Punten Bang Hendarsam, kita lagi bahas soal Bang Noel ya, bukan soal haji. Saya mau ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, sekali lagi saya mau tanya ke Anda Pak Yasin terkait dengan kemungkinan nanti ketika sudah OTT, berapa persen kemudian misalnya Noel ini jadi tersangka, dan bagaimana sih sebenarnya mekanisme OTT ini ketika udah ditangkap, kemudian barang bukti sudah ada, seperti apa di belakangnya? Apakah sudah penyelidikannya diselenggarakan dari jauh-jauh hari, kemudian ditangkap, sudah banyak buktinya, berarti sudah pasti ataupun bisa kemungkinan besar jadi tersangka, Pak Yasin? Ya, jadi penyadapan atau lawful interception amanah undang-undang, dan itu prosesnya saya yakin itu sudah lama.
pertama kali itu media tanya kepada salah satu pimpinan, Pak Fitro misalnya, apa betul ada penangkapan tangan atau OTT istilah sekarang? Dijawab iya. Kalau iya, biasanya OTT itu ada yang disuap, ada yang menyuap, ada barangnya untuk menyuap itu berupa uang dan atau barang. Jadi kalau misalnya ditanya persentasenya, ya kira-kira 95 ke atas lah, sampai 99,9. Gitu. Karena penyelidikan sudah mulai dari jauh-jauh hari gitu ya, sudah punya bukti kuat juga gitu. Bang Hendarsam, saya terakhir ke Anda Bang Hendarsam, ini kan ada juga komitmen dari Pak Prabowo gitu ya, siapapun yang korupsi kita berangus gitu. Kemudian kalaupun sudah terbukti korupsi, siapapun itu, Partai Gerindra pun misalnya ada kader yang korupsi harus ikut justice kolaborator gitu. Kalau misalnya kita lihat untuk kasus Noel, Pak Prabowo nanti sikapnya seperti apa? Ya sudah pasti ya selesai itu barang ya kan, sudah pasti beliau kan udah dijelas, udah kalau kita bicara dari sisi politis ya kan beliau sudah mengingatkan itu loh ya kan. Ya ini kan kenapa beliau selalu menyampaikan itu secara keras ya kan, beliau ingin membina gitu loh ya, membina bahwa jangan melakukan ini ya kan, kepada para menteri-menterinya ya kan, kepada para aparat, kepada mereka-mereka yang dulu, sampai ngomongin kepada para jenderal-jenderal backing tambang kan, seperti itu, yang tambang-tambang ilegal kan gitu kan. Ini kan sebenarnya suatu signal yang jelas sekali. Nggak lama kemudian langsung tuh dieksekusi, ya kan? Artinya kan ini bandel-bandel ini memang harus dieksekusi, dan jangan kaget. Ini bukan mudah-mudahan ini yang saya inginkan, yang mungkin Pak Yasin juga inginkan, kita tidak ingin terjadi kembali, ya kan? Dikarenakan sistem dan indeks korupsi kita menurun. Itu yang kita inginkan. Nah, jangan juga dibilang ini menjadi logical fallacy ya kan, artinya logika yang terbalik bahwa ketika pemberantasan korupsi di lingkar istana ya, di lingkar terdekat kabinet itu malah menjadi Pak Prabowo yang diserang gitu loh ya kan, menjadi sesuatu hal yang itu harusnya diapresiasi. Orang-orang di sekitar aja disikat, apalagi di luar. Kita apresiasi tidak tebang pilihnya Pak Prabowo. Kita nantikan juga bagaimana nanti Pak Prabowo bisa menjaga komitmen untuk anti korupsi ini sampai ke bawah-bawahnya. Kita nantikan juga nanti bagaimana KPK mengumumkan tersangka. Insya Allah siang ini seperti apa status dari Noel. Terima kasih Pak Yasin, Wakil Ketua KPK 2007-2011, dan juga Bang Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pak Yasin. Selamat pagi Pak Hendarsam. Ya saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. KG Media menyelenggarakan Lestari Summit sebagai wadah bagi pemimpin dan praktisi sustainability untuk bertukar pikiran dan menginspirasi satu sama lain. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi saudara. Lestari Summit diselenggarakan oleh KG Media sebagai wadah bagi pemimpin dan praktisi sustainability untuk bertukar pikiran dan menginspirasi satu sama lain, serta membuka kesempatan kolaborasi untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Memasuki tahun kedua ini, Lestari Summit 2025 akan berlangsung di Hotel Raffles Jakarta pada 3 September 2025. Untuk mengetahui Lestari Summit lebih jauh, telah hadir bersama kami beberapa narasumber. Sudah hadir di studio Mas Wisnu Nugroho, Vice President dari Sustainability KG Media. Selamat pagi Mas Inu. Kemudian ada Mas Dimas Fikriadi selaku Project Lead Lestari Summit 2025. Selamat pagi Mas Dimas. Dan juga Mas Satrio Dwi Prakoso selaku Ketua Umum Indonesian Society of Sustainability Professional IS2P. Selamat pagi Mas Satrio. Saya ke Mas Inu dulu. Mas Inu, jadi apa sih Lestari Summit 2025 ini? Kemudian juga kenapa ini bisa penting bagi pegiatan pemerhati sustainability? Lestari Summit ini sebenarnya kegiatan kami yang kedua. Yang pertama tahun lalu, dan ini menjadi ajang atau kesempatan bagi banyak pihak, jadi pemerintah, komunitas, pelaku atau pegiat untuk sustainability, untuk bertukar pikiran, menguatkan simpul-simpul yang selama ini mungkin agak kendor karena beberapa situasi yang berubah akhir-akhir ini,
Dan untuk kali ini sebenarnya kami membawa sebuah tema, mengangkat 3 mantra sebenarnya. Pertama soal 3 things together, cultivating resilience for a sustainable future. Jadi bagaimana kami sebagai media berperan untuk mengkolaborasikan sejumlah pihak yang punya keinginan bersama terkait dengan sustainability ini. Dan di tengah situasi yang serba rumit ya sekarang akhir-akhir ini, tidak hanya ketidakpastian, tapi ketidakpastiannya sendiri itu tidak pasti gitu. Itu rumit juga. Gimana membangun daya lenting itu ya. Dan daya lenting dengan kebersamaan itu harapannya membuka semua hal yang selama ini kita khawatirkan di satu meja lalu didiskusikan di situ. Jadi sebenarnya ini ajakan untuk media terutama yang kami sebagai pembawa suara ya, menyuarakan itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pihak industri dan swasta yang melaksanakan itu, dan komunitas yang mengawasi bagaimana tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan ini bisa dicapai ya, meskipun tantangannya banyak sekali. Jadi itu rangkaian menuju ke situ sebenarnya. Menuju ke situ ini tentu menjadi satu wadah lah ya untuk bertemu semua stakeholder untuk membicarakan soal sustainability. Saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, tadi kan dikatakan Lestari Summit 2025 ini punya 3 fokus diskusi utama. Nah, apa sih yang akan dibahas per segmennya? Kemudian juga siapa pembicara-pembicaranya yang menarik nih? Oke, jadi waktu kita memulai merancang Lestari Summit ini, kami sepakat dengan semangat kolaborasi. Untuk itu kita bekerja sama dengan beberapa organisasi yang jadi knowledge partner gitu ya. Kita ngobrol banyak dengan teman-teman di Bappenas, di WWF, dan tentunya salah satunya adalah komunitasnya Mas Satrio gitu ya, IS2P. Kita berdiskusi untuk menemukan topik apa yang relevan gitu ya, yang inklusif bagi para pelaku sustainability, dari para pemangku kepentingan lah gitu ya. Sehingga pembicaranya tentu saja dari kalangan policy maker, dari pemerintahan, ada juga dari kalangan profesional gitu ya, ada korporasi, wirausaha, pengusaha, dan komunitas gitu. Semuanya punya ruang gitu, karena memang kita pengen ini tempat pertukaran ide. Hasil diskusi kami kemudian berujung pada 3 topik besar. Satu tentang pembiayaan hijau gitu ya, jadi green financing. Semua niat-niat baik ini kan butuh pembiayaan gitu ya, sehingga itu salah satu topik besar yang kita angkat, sehingga kita akan banyak bicara tentang inovasi di seputar instrumen pembiayaan gitu, utamanya untuk upaya-upaya sustainability. Kalau topik kedua kita bicara tentang membangun resiliensi urban gitu ya, ketahanan urban terhadap isu iklim gitu ya, sehingga kita bicara banyak tentang kebijakan pembangunan urban sampai geliat kolaborasi antara korporasi dan komunitas gitu. Dan yang terakhir adalah ruang bagi para pelaku di grassroots, akar rumput gitu ya, di level tapak. Kita memang memberikan ruang ini buat mereka yang sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak muda tentang sustainability, dengan golongan perempuan di topik sustainability, bahkan masyarakat marginal gitu. Nah, inilah ruang yang kita sediakan supaya pertukaran ide itu bisa terjadi sih sebenarnya. Oke, menarik. Ada 3 tadi diskusi utama yang tentunya bisa diikuti juga oleh masyarakat luas ya, Mas Dimas. Kalau gitu saya ke Mas Satrio. Mas Satrio, dari perspektif komunitas sustainability profesional, tantangan terbesar apa sih sebetulnya yang dihadapi Indonesia saat ini dalam konteks penerapan dan keberlangsungan aksi sustainability, termasuk juga tadi beberapa yang dibahas juga ya nantinya di Lestari Summit ini? Terima kasih Mbak Okta. Dari sudut pandang kami ada 2 tantangan utama. Yang pertama yaitu tingkat kompleksitas, yang kedua adalah tingkat pengetahuan. Mungkin kita mulai dari tingkat pengetahuan dulu. Jadi dari observasi kami melihat bahwa cukup banyak terjadi misinformasi ya, atau misalkan ketidaktahuan dari para pemangku kepentingan ini terkait dengan sustainability itu sendiri. Contohnya mungkin anggapannya udah banyak pohon itu berarti sudah hijau. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin dari sisi korporat melihatnya, oh ini sama dengan CSR nih, misalkan kita kumpulin berapa persen dari profit kita, habis itu kita akan berikan kepada masyarakat sekitar. Nah, gap ini sebetulnya yang perlu kita isi, salah satunya melalui acara ini ya, makanya kita berpikir bahwa acara ini sangat penting untuk memberikan edukasi tersebut. Kita dari IS2P memang suka memberikan pelatihan dan lain-lain ya untuk meningkatkan capacity building tersebut.
Kemudian tantangan nomor 2 terkait dengan tingkat kompleksitas. Kita tahu bahwa masalah sustainability ini tidak hanya bisa diselesaikan dari satu disiplin dan juga dari satu stakeholder. Tadi sudah disebutkan sama Mas Dimas, ini perlu kolaborasi sama Mas Inu juga ya. Kolaborasi dari berbagai macam pihak ya, dari pemerintah, media, asosiasi dan lain-lain. Sehingga kita bisa melihat masalah ini menjadi sangat kompleks ya. Sehingga dari acara-acara ini seperti Lestari Summit dan Awards ini harapannya bisa menjadi suatu wadah untuk kita bisa bertukar pikiran, kemudian juga bisa belajar dari yang baik-baiknya nih ya. Kemudian setelah dari situ bisa di follow up supaya masing-masing stakeholders ini bisa menerapkan sustainability ini ke dalam instansinya dalam tujuan mencapai tujuan keberlanjutan tadi yang disebutkan oleh Mas ini. Oke, Mas Satrio, harapannya apa nih dengan adanya Lestari Summit 2025? Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya ini inginnya menjadi suatu wadah ya, untuk para seluruh pemangku kepentingan sehingga menjadi bisa berdiskusi ya dari pemangku kepentingan untuk, terutama menurut saya yang paling penting adalah best practices-nya ya. Lesson learn dan juga best practices sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan tersebut. Oke, kalau gitu saya ke Mas Wisnu dan juga Mas Dimas nih, gimana cara publik kalau misalnya mau ikutan di Lestari Summit 2025, kemudian juga ada nggak yang perlu disiapin gitu nanti untuk ikut acara di tanggal 3 September ini? Kan Mas Wisnu, Mas Dimas? Oke, kalau untuk keterlibatan gitu ya, untuk menyaksikan Lestari Summit rasanya kita bantu dengan bikin sederhana aja. Klik aja ke website lestariawards.id, di situ ada linknya, bisa langsung daftar di sana gitu ya. Nanti karena ini tinggal 11 hari lagi kita akan segera undang gitu ya, selama kapasitasnya masih tersedia. Dan kalau ditanya apa yang perlu disiapkan ya lebih rasa penasaran aja kali ya, karena di sini emang banyak inspirasi, bakalan banyak studi kasus, banyak jaringan baru gitu yang bisa ditemui gitu. Rasanya itu sih. Oke, Mas Wisnu ada yang mau ditambahkan? Ya, karena ini event yang terbuka dan siapa saja bisa bergabung, ya kemungkinan animonya akan besar, dan untuk memastikan ketersediaan tempat dan keterlibatan yang lebih intens ya mungkin mendaftar di Lestari Summit.id sebagai wadah untuk terdata dan kemudian bisa terkoneksi dengan semua sih. Oke, jadi catat dulu tanggal 3 September ya Mas ya? 3 September 2025 di Hotel Raffles Jakarta. Ini nanti tentunya bisa menjadi ruang diskusi, ruang kolaborasi masyarakat, pegiat, pemangku kepentingan semuanya soal isu sustainability. Terima kasih Mas Wisnu Nugroho selaku Vice President Sustainability KG Media, kemudian Mas Dimas Fikriadi, Project Lead Lestari Summit 2025, dan Mas Satrio Dwi Prakoso, Ketua Umum Indonesian Society of Sustainability Professional, IS2P, sudah di Kompas Pagi, Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih Mas Wisnu, Mas Dimas dan Mas Satrio, sehat selalu. Terima kasih. Thank you. Saudara, sejumlah musisi diantaranya Ariel Noah hadir dalam rapat bersama Komisi 13 DPR membahas royalti yang tengah menjadi polemik. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, Komisi 13 DPR menggelar rapat bersama sejumlah musisi dan lembaga manajemen kolektif atau LMK untuk membahas polemik royalti. Tampak sejumlah musisi kawakan hadir dalam rapat bersama Komisi 13 DPR membahas royalti yang tengah menjadi polemik. Dalam rapat tersebut, vokalis Noah yang juga Wakil Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia, Nazril Irham atau Ariel, meminta ketegasan pemerintah bahwa penyanyi bukanlah pihak yang wajib membayar royalti. Masalahnya belum selesai karena menurut kami perlu ada ketegasan. Sampai saat ini kami sebenarnya ingin meminta pernyataan lebih lagi dari pemerintah, mungkin karena pernyataan di MK sendiri juga masih belum kuat ternyata. Kami tadinya pengen meminta ke Asosiasi Pencipta ASI, apabila sudah diputuskan bahwa bukan penyanyi yang harus membayarnya, kalau memungkinkan ada permintaan maaf,
atau minimal ada pernyataan yang menegaskan bahwa bukan penyanyi yang bertanggung jawab terhadap pembayaran performing rights. Sementara itu, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mendorong LMK sebagai pihak yang menghimpun royalti musik diaudit. Audit dibutuhkan untuk meminimalisasi keributan lantaran ada perbedaan pendapat antara musisi dan LMK. LMK juga harus kita audit. Jangan ini menjadi rente baru. Ini penting sekali. Tadi yang tradisional juga, nanti saya nyanyi bare Solo, nanti ditarik royalti mati siapa? Yang paling penting. Kenapa? Kita berkumpul semua di sini mencari jalan keluar. Jangan hanya karena beda pendapat kan biasa. Nah, kita ribut karena beda pendapatan. Jangan, si Anu dapat sekian, aku dapat sekian. Jangan bos. Kita sama-sama ingin memiliki azas keadilan penting, tapi juga ada norma namanya, di mana norma itu juga tidak semuanya harus diuangkan, Pak. Beralih ke informasi lain, Saudara, kasus campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Hingga Agustus 2025, sebanyak 12 anak meninggal dunia. Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dilanda darurat penyakit campak. Sejak Januari hingga Agustus 2025, ada 12 anak meninggal dunia karena terkena campak. Menurut Dinas Kesehatan P2KB Sumeneb, anak-anak yang meninggal dunia itu berasal dari 1.944 kasus campak yang terdata sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. Data ini terkumpul dari 30 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Pemkab Sumeneb sudah menetapkan wabah campak ini sebagai kejadian luar biasa. Kondisi ini memicu keprihatinan lantaran virus campak dikenal sangat cepat menular, baik melalui kontak langsung maupun benda yang dipakai bersama. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menargetkan dalam 1 bulan ke depan ada perkembangan penurunan penyebaran campak. Untuk kasus penyebaran yang banyak, yang pertama itu adalah di Kalyangan dengan jumlah sebanyak 220 kasus. Yang kedua adalah Perubaru 146, Pamoloan 122, Dasuk 115 dan Saronggi 107 kasus. Ini yang ditangani dan dirujuk ke rumah sakit. Sebagian ditangani dan sebagian lagi dirujuk ke rumah sakit apabila ada komplikasi. Pemkab Sumeneb bilang status KLB akan dicabut jika kasus campak menunjukkan tren penurunan. Selama KLB, upaya penanggulangan dilakukan melalui imunisasi massal dengan melibatkan seluruh puskesmas dan dukungan lintas sektor. Pemkab Sumeneb menargetkan lebih dari 78.000 anak usia 9 bulan hingga 5 tahun menjadi target vaksinasi campak serentak. Nur Khalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Saudara, beredarnya foto pertemuan antara Bupati Pati Sadewo bersama aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Ahmad Hussein menyulut ketegangan di kalangan aktivis di Pati, Jawa Tengah. Sementara Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden Prabowo telah mewanti-wanti kepala daerah untuk menjaga perilaku dan harus menyerap aspirasi warganya. Tensi politik dan sosial di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus meningkat seusai beredarnya foto Bupati Sudewo bersama aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Ahmad Hussein. Beredarnya foto pertemuan antara Bupati Pati Sadewo dan Ahmad Hussein menyulut ketegangan di kalangan aktivis. Salah satu aktivis perempuan Pati, Mulyani, mengatakan ia tak masalah dengan foto yang beredar tersebut. Katanya tuntutan masyarakat soal pemakzulan Bupati Pati harus tetap berjalan. Ini memang sangat kita sayangkan, tapi nggak apa-apa, itu hak kebebasan beliau untuk berpihak kemanapun. Anda tetap terus menuntut beliau untuk mundur ya, Mbak? Tetap, karena itu permintaan masyarakat gitu loh. Sudah nggak aliansi ya Mas, kita sudah masyarakat Pati Bersatu, jadi semua masyarakat, kita tidak ada golongan tertentu, semua masyarakat Pati. Kami akan tanggal 2 dan 3 September akan melakukan aksi di KPK Jakarta. Menanggapi soal desakan mundurnya Bupati Pati yang merupakan kader Partai Gerindra, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Prabowo telah mewanti-wanti kepala daerah untuk menjaga perilaku dan harus menyerap aspirasi warganya.
Kalau mengenai masalah perilaku dan lain-lain, kepala daerah yang dari Gerindra memang sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo dalam kesempatan dan terakhir kira-kira 2 minggu yang lalu, agar semua kepala daerah yang dari Gerindra menjaga perilaku, menjaga sopan santun, dan harus selalu dekat kepada masyarakat serta selalu menyerap aspirasi dari masyarakat. Desakan masyarakat Pati untuk makzulkan Bupati Sudewo bergulir di DPRD Kabupaten Pati. Ketua Pansus Hak Angket Teguh Bandang Waluyo menjelaskan timnya tengah mengumpulkan bukti kuat sebelum keputusan Pansus Hak Angket pemakzulan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Pansus ini kan punya tugas untuk mendalami, mencari bukti-bukti, mendalami apa yang menjadi krusial dari pernyataan Pak Bupati. Kami di posisi yang tidak mau main-main, tahapan itu kita lalui bersama dengan bagus, supaya tidak ada celah kekeliruan, dan kami akan menguatkan. Jadi kami khawatir kalau hanya 1-2 ini nanti kita kirim ke MA masih kurang kuat, sehingga kami punya keyakinan dari 12 itu lebih kuat. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari mewanti-wanti Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati Pati jangan bertele-tele dan mengulur waktu. Unsur syarat pemakzulan Bupati Sudewo menurutnya sudah terpenuhi. Tidak sebertele-tele ini harusnya ya, argumentasi yang meletakkan hampir seluruh poin kesalahan Pak Bupati tidak terlalu tepat, karena cukup satu kesalahan yang bisa dibuktikan dengan mudah, beliau sudah bisa dimakzulkan. Jadi jangan sampai juga DPRD dengan segala niat baiknya dianggap mengulur-ngulur waktu ya, terutama terbukanya ruang bagi kepala daerah untuk bernegosiasi dengan masa aksi. Memasuki pekan kedua, Panitia Khusus Pansus Hak Angket Pemakzulan masih membahas 12 kebijakan kontroversial Bupati Sudewo. Pemakzulan Bupati Sudewo menjadi salah satu tuntutan masyarakat Pati dalam demonstrasi 13 Agustus lalu, buntut penolakan kenaikan PBB P2 sebesar 250% dan sikap arogan Bupati Sudewo. Tim Liputan Kompas TV. Rupa-rupa tunjangan DPR yang bikin publik tercengang bukanlah hal baru. Ada dasar hukum yang mengatur. Benarkah ini jadi beban APBN yang terus-menerus diwariskan? Jika jadi beban anggaran negara, bisakah tunjangan DPR diubah atau bahkan dipotong? Bagaimana mekanismenya? Kompas Bisnis akan mengulasnya untuk Anda usai jeda. Saudara, Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis, masih bersama saya Putri Oktaviani. Wakil rakyat yang ada di Senayan dapat rupa-rupa tunjangan. Terakhir adalah pemberian tunjangan perumahan 50 juta per bulan karena anggota dewan tidak lagi dapat fasilitas rumah. Jika dihitung, fasilitas ini setara dengan gaji 36.000 guru. Anggaran tunjangan ini pun dianggap publik membebani negara senilai 1,74 triliun rupiah. Rencana pemberian tunjangan perumahan 50 juta rupiah bagi anggota DPR menuai kritik keras dari publik. Jika gaji guru diasumsikan sebesar 4 juta rupiah per bulan, kebutuhan anggaran perumahan DPR ini diperkirakan setara dengan gaji 36.000 guru dalam setahun. Anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Andreas Hugo Pereira bilang akan mengikuti aturan jika nantinya ada perubahan angka soal tunjangan bagi anggota DPR maupun ketua. Andreas menambahkan, total gaji dan tunjangan sebenarnya sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan. Ketika saya masuk di DPR, saya tidak bertanya juga gaji saya berapa gitu. Dan ketika ya di dalam perjalanan ini kan sejak 20 tahun yang lalu, dan di dalam perjalanan bahwa ada kenaikan-kenaikan, ya kita syukuri bahwa itu yang negara siapkan untuk kita, ya kita jalankan gitu. Bahwa kemudian kalau ada perubahan-perubahan, saya kira itu adalah yang berwenang, yang mengatur, yang mengurus itu dari suara masyarakat silakan dihitung. Kemudian kalau ada perubahan-perubahan, saya kira itu adalah yang berwenang, yang mengatur, yang mengurus itu
dari suara masyarakat apa ya, silakan dihitung soal kepantasan, soal kelayakan dan sebagainya yang berkaitan dengan penghasilan. Tapi juga ya pengeluaran sebagai politisi itu juga lumayan banyak, yang banyak hal pengeluaran yang juga di luar hitungan seperti orang yang mempunyai gaji tetap dengan pengeluaran yang tiap hari harus kita lakukan. Jadi sehingga sederhananya dengan nominal sekarang cukup lah ya, atau merasa ada yang perlu dirampingin lagi nih Bang? Kenapa? Perlu ada yang dirampingin lagi nggak? Kalau itu relatif. Publik pun menilai kebijakan ini ironis karena tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Kami lansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR senilai 4,2 juta rupiah, sementara Ketua DPR menerima gaji pokok 5,04 juta rupiah per bulan dan Wakil Ketua DPR memperoleh 4,62 juta rupiah per bulan. Meski gaji ini setara dengan gaji UMR Jakarta, namun para anggota Dewan ini juga mendapatkan fasilitas tunjangan yang dibiayai negara. Tunjangan itu antara lain tunjangan anak maksimal 2 anak Rp168.000, uang sidang per paket Rp2 juta, dan yang menarik ialah tunjangan jabatan bagi ketua Rp18.900.000, sementara wakil ketua Rp15.600.000 dan anggota DPR Rp9.700.000. Lalu tunjangan beras untuk 4 jiwa senilai Rp30.090 menjadi Rp120.360 dan tunjangan PPh pasal 21 senilai Rp2.699.813. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir bilang tunjangan beras anggota DPR dari Rp10 juta per bulan naik menjadi Rp12 juta per bulan. Publik pun berharap pemerintah bisa mengkaji ulang sejumlah tunjangan para anggota Dewan. Pasalnya, kenaikan ini dinilai ironis saat rakyat dipaksa menanggung beban pajak yang lebih besar, justru muncul fakta bahwa pajak penghasilan atau PPh anggota DPR ditanggung oleh negara. Tim Liputan Kompas TV. Polemik tunjangan bagi anggota DPR masih terus menuai kontra di kalangan publik. Tak hanya nominalnya, namun apa urgensinya? Di sisi lain, saudara, kondisi ekonomi di bawah yang saat ini sulit. Bukankah seharusnya penambahan tunjangan ini bisa dialihkan ke pos yang lain? Lalu bagaimana mekanismenya jika tunjangan ini bisa dipotong untuk kebutuhan rakyat? Kita akan tanya ke pakar ekonomi dan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Rahma Gafmi, yang saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Rahma. Selamat pagi, Mbak Okta. Prof. Rahma, pertama, respon dulu deh. Rupa-rupa tunjangan DPR, jabatan, pulsa listrik, beras bahkan, pajak pun ini juga ditanggung sama negara, asistennya juga dapat tunjangan. Belum ngomong tentang tunjangan reses. Nah, apa analisis atau penilaian Prof. Rahma soal ini? Ya, pertama saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada Presiden dan anggota DPR RI. Ini sebenarnya sangat menciderai hati rakyat. Kenapa di kondisi masyarakat ini mengalami tekanan-tekanan ekonomi, ini rasa sensitivitas nggak ada. Jadi tidak ada sensitif sama sekali. Rasa empati tidak ada sama sekali, Mbak Okta. Kenapa? Karena saya lihat sebenarnya ini urgensi ini nggak ada sama sekali untuk bagaimana kita melihat anggota Dewan ini sebenarnya sudah cukup ya memperoleh suatu gaji dan tunjangan-tunjangan yang tadi Mbak Okta sudah sebutkan, mulai dari gaji pokoknya, tunjangan jabatan, ada tunjangan komunikasi intensif, ada juga tunjangan kehormatan, ada tunjangan perumahan, pokoknya dan lain-lain sampai beras, sampai pajak pun juga dikasih oleh negara gitu. Kurang enak apa gitu. Kalau saya total semua Mbak Okta itu sudah hampir 100 juta. Kalau nominalnya pastinya itu 96.784.000 per bulan. Nah, tambahan tunjangan yang diumumkan Pak Presiden kemarin itu, Mbak Okta, kalau kita lihat 3 juta per hari kali 30 per bulan berarti kan 90 juta. Jadi total gaji dan tunjangan setelah tambahan ini nanti akan anggota dewan itu masing-masingnya itu akan terima 186.784.000 per orang per bulan. Nah, sedangkan kita melihat dari total APBN ya, secara spesifik saya membuat suatu acuan di tahun 2024 Mbak Okta bahwa
APBN sebelumnya kita memiliki total APBN cuman 2.774,4 triliun. Nah, kalau kita asumsikan total anggaran untuk DPR RI ini sekitar 130,2 triliun per tahun, artinya 186.784.000 kalikan 580 total anggota dewan dikalikan dengan 12 bulan. Artinya persentase untuk DPR RI saja di sini hampir 5%, yaitu memakan 4,69% di APBN. Nah, memang berdasarkan informasi juga yang saya terima juga itu Mbak Okta, ada juga masa reses yang dibiayai oleh negara. Nah, kita lihat dalam masa reses ini setiap anggota dewan itu dalam 1 tahun itu bisa reses 4 kali Mbak Okta. Artinya 1 kali reses itu kalau acuannya tahun 2024 350 juta, jadi 14 kali 350 juta itu sama dengan 4,9 miliar juta gitu ya. Jadi per orangnya seperti itu setiap tahun. Jadi kalau kita kalikan lagi Mbak, 4,9 miliar dikalikan 580, maka setiap tahunnya itu mengeluarkan 2.842 miliar per tahun. Kalikan 5 tahun. Artinya di sini 14.210 miliar untuk reses. Nah, ini hemat saya, ini sebenarnya overlapping dana-dana seperti ini karena banyak program-program pemerintah juga untuk rakyat yang digulirkan secara langsung, terutama juga untuk dana desa dan sebagainya. Tapi ini dewan juga kalau udah datang ke konstituennya juga diberikan duit. Nah, ini peruntukannya ini kan tidak jelas, pertanggungjawabannya ada nggak? Saya pengen tahu aja gitu loh. Pertanggungjawaban kan setiap mengeluarkan duit itu harus ada pertanggungjawaban kepada publik. Nah, ini yang tidak nampak. Nah, nominal yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat yang sekarang ini Mbak Okta, ini tentunya sangat menciderai hati rakyat karena kurangnya empati dan keberpihakan kepada rakyat. Kalau mengatakan bahwa itu wajar buat anggota dewan kata bekerja keras yang seperti apa saya ingin tahu gitu loh. Nah, ini yang saya lihat bahwa kalau 186 juta sampai hampir 200 juta itu kan sudah melebihi gajinya CEO Freeport sana Mbak ya. Jadi ini yang saya komentari di sini. Sementara Mbak di sisi lain anggaran pendidikan itu dipapras sampai 44,2% untuk saat ini. Jadi dari 757,8 miliar sudah hampir 335 triliun dipotong untuk program makan bergizi gratis. Nah, kalau ini memang harus dipotong, kenapa kok anggota dewan ini malah terus dikasih? Katanya untuk rakyat. Nah, bagaimana dana pendidikan ini dipotong ketika sudah seharusnya ini diperuntukkan untuk anak-anak yang sekolah dasar SMP sampai SMA itu dipotong. Nah, bagaimana ruang gerak untuk anggaran pendidikan berarti kan semakin sempit. Apakah ini tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu? Padahal indikator kesejahteraan itu pendidikan itu sangat penting, kesehatan sangat penting, purchasing power parity sangat penting seperti itu. Prof. Rahma. Nah, di satu sisi gini Prof. Rahma, apakah rupa-rupa tunjangan DPR ini jadi bisa dikatakan ini beban APBN yang turun-temurun diwariskan? Karena sebetulnya kan ini bukan hal baru, tapi di satu sisi nih Prof. Rahma, no offense ya bahwa Wakil Ketua DPR Adis Kadir bilang kenaikan tunjangan buat anggota dewan ini justru karena Menkyu-nya iba sama legislator. Tanggapan Anda? Yang mau diibahin apa Mbak? Seharusnya ibanya sama rakyat, bukan sama legislator. Itu kan hanya karena ingin program-program pemerintah disetujui aja. Jadi artinya pencitraan, pendekatan diri, PDKT sama anggota dewan. Karena memang yang berhak menggedok anggaran itu adalah anggota dewan. Kan seperti itu. Bukan untuk rakyat. Kenapa harus empati pada anggota dewan? Lucu kan kalau kita ngomong sangat istilahnya harus memperhatikan anggota dewan terus seperti itu. Sementara Mbak kerja yang jungkir balik dan sebagainya tidak diapresiasi oleh pemerintah. Kan ini sudah bertolak belakang dengan amanat undang-undang pasal 31 seperti itu Mbak Okta. Oke. Nah, Prof. Rahma, bisa nggak tunjangan DPR ini dipotong? Kalau bisa, ini mekanisme hukumnya gimana dan siapa yang bisa motong? Kalau secara aturan gaji dan tunjangan anggota DPR itu memang dapat berubah, tetapi mekanismenya memang diatur ketat oleh undang-undang Mbak Okta dan peraturan pemerintah juga. Artinya perubahan itu bisa dilakukan misalnya dengan penerbitan
peraturan pemerintah yang baru misalnya ya, penerbitan keputusan presiden atau kepres yang baru gitu. Hingga saat ini memang belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penurunan gaji pokok atau tunjangan anggota DPR. Namun secara prinsip karena gaji tersebut itu diatur oleh PP, maka pemerintah itu memiliki wewenang untuk mengubahnya. Artinya siapa yang berhak menurunkan gaji DPR? Ya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengubah termasuk menurunkan gaji ini adalah pemerintah, yaitu presiden. Jadi presiden itu adalah hak mutlak bisa merubah dan juga bisa diperuntukkan untuk ke hal-hal yang lebih menyentuh rakyat seperti itu, yang lebih positif, yang lebih menyentuh rakyat, bukan hanya untuk hedon-hedon para pejabat yang di atas seperti itu, Mbak Okta. Oke, lagi-lagi ini harus didengar nih sama Pak Presiden Prabowo bahwa nih kayaknya empati fiskalnya nampaknya kurang terasa nih kalau dari DPR minta tambahan anggaran, sementara di satu sisi rakyatnya kayak lagi pada susah. Oke, Prof. Rahman, nanti kita lanjutkan kembali usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan pakar ekonomi dan guru besar Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Rahma Ghaffi. Prof. Rahma, kita lanjutkan kembali. Prof, ini bukan hal baru juga tapi bikin iri publik nih yang ngerasa dikit-dikit kena pajak. Gaji DPR bebas pajak karena ditanggung sama negara. Sebetulnya gimana sih idealnya pungutan pajak bagi anggota dewan yang dipilih oleh suara rakyat? Tidak ada perbedaan sebagai warga negara, Mbak Okta. Jadi seluruh warga negara itu harus taat pajak dan wajib hukumnya untuk juga membayar pajak anggota dewan ini. Jadi nggak ada pilih kasih karena apapun semua itu yang namanya PPh ya PPN itu memang untuk penerimaan negara kan juga dikembalikan untuk rakyat seperti itu. Nah kalau ini ada pilih kasih artinya ini bukan warga negara yang baik. Katanya warga negara yang baik itu harus membayar pajak, kan seperti itu. Nah, implikasinya itu banyak kalau misalnya dari penghasilan-penghasilan seperti itu untuk juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak seperti itu. Misalnya juga bisa sebagai suatu bantuan-bantuan kepada bantuan sosial kepada masyarakat yang saat ini sudah ekonominya dalam kondisi yang mengenaskan seperti itu, Mbak Okta. Nah, namun di sini kalau pemerintah itu membiarkan anggota dewan itu tidak dipungut pajak, artinya di sini sudah melanggar dari hukum yang ada. Nah, inilah kenapa saya selalu tidak yakin bahwa hukum di Indonesia itu bisa adil terhadap pada semua warga negara seluruh Indonesia. Jadi tidak ada tebang pilih seharusnya. Kalau memang kita mau menerapkan taat pajak ya seluruhnya tidak ada suatu bilik kasih kecuali memang masyarakat miskin seperti itu. Yang kedua, Mbak Okta, kalau kita melihat anggaran-anggaran ini di mana kalau pemerintah itu sudah menjelaskan bahwa adanya efisiensi, dari atas ke bawah itu harusnya efisiensi, Mbak. Bukan hanya di bawah saja yang melakukan efisiensi, tapi marilah pejabat juga memberikan contoh kepada masyarakat, kepada rakyat untuk juga efisiensi. Bukan di atas berfoya-foya, rakyatnya suruh ngenes di bawah. Apa itu yang namanya tujuan untuk kesejahteraan? Apa itu yang dikeluarkan bahwa untuk masyarakat supaya bisa bahagia dan makmur, adil makmur dan sejahtera seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi kalau memang kita menerapkan efisiensi ya konsisten dari atas sampai bawah itu terutama adalah pemimpin itu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana dia juga menunjukkan ada rasa empati, ada rasa. Artinya saat ini kita dalam kondisi kurang menguntungkan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional, ya seluruhnya, seluruh komponen bangsa juga harus efisiensi. Bukan seperti itu. Itu namanya apa? Menciderai hati rakyat. Artinya kalau di bawah memang ditekan, di pressure banget gitu. Kalau di atas foya-foya, tetap aja menikmati kebahagiaan, tetap aja menikmati euforia yang dia dapatkan dari fasilitas negara seperti itu. Iya, oke, Prof. Nah, tadi ngomongin soal adil. Gimana sih harusnya postur tunjangan dan gaji pokoknya DPR? Karena ujung-ujungnya kan kayaknya jadi dibanding-bandingin nih dengan gaji PNS, terutama guru. Di sisi lain, ongkos politiknya juga mahal. Ada juga nih kemarin viral anggota DPR ngeluh rumahnya jauh, jalan macet ke Senayan.
gini Mbak, demokrasi ini sebenarnya menurut saya itu agak cacat gitu loh. Kenapa? Kalau kita mau mengatakan bahwa ongkos politik mahal, ya seharusnya nggak perlu pakai money politik ketika ada pemilihan. Nah itu kan karena dia jor-joran mau mengeluarkan uang untuk money politik gitu ya, rakyat supaya memilih, ya dia mengeluarkan uang bermiliar-miliar, akhirnya apa? Setelah jadi dia harus mengembalikan lagi modal itu. Tapi dari hasil uang negara yang dia harus ambil seperti itu. Dari APBN yang harus ambil seperti itu dengan cara-cara yang halus seperti itu. Itu yang sangat tidak rasional menurut saya dan tidak logik seperti itu. Akhirnya sampai kapanpun kita di Indonesia itu mau merdeka 80 tahun, 100 tahun sampai kiamat pun kita akan tetap terkungkung dalam lingkaran setan yang seperti ini, Mbak Okta. Oke, amit-amitnya jadi ajang balik modal nih ya Prof. Ya, kalau misalnya betul. orang udah bercokol di DPR. Artinya gini Prof, berarti anggaran mana yang misalnya bisa dihemat gitu sama negara kalau misalnya melihat dari postur-postur anggaran ataupun tunjangan yang dikeluarkan untuk anggota dewan ini, Prof? Jadi gini, tadi kan sebenarnya udah 96 juta itu sudah sangat luar biasa ya. Mau hidup seperti apa sih, kecuali memang dia pesta fora setiap hari gitu. Tapi kalau kita dalam kondisi mengikuti kesederhanaan itu sudah lebih luar biasa dan mungkin sudah savingnya berlipat-lipat Mbak dibandingkan masyarakat yang menengah ke bawah yang sekarang sedang terhimpit seperti itu. Nah, tunjangan perumahan tadi yang diberikan Pak Presiden ini tiap hari 3 juta itu bisa Mbak dialihkan ke postur yang lain, terutama tadi saya selalu menyoroti pendidikan jangan dikepres sampai 44,2% dong gitu loh. Yang kedua, dana transfer ke daerah juga sekarang dipotong 50 triliun. Nah daerah mau bangun apa sekarang? Nggak bisa kan daerah untuk membangun infrastruktur aja, untuk membenahi infrastruktur atau pemeliharaan infrastruktur yang notabene di situ adalah padat karya, itu sudah nggak bisa Mbak. Akhirnya apa? Ini tidak akan ada penyerapan kerja baru nanti karena yang lama juga sudah nggak ada, apalagi yang baru, sehingga nanti masyarakat semakin terhimpit dan daya beli masyarakat semakin anjlok. Nah kalau daya beli masyarakat semakin anjlok, saya khawatir aja Mbak, nanti akan rame turun ke jalan, masyarakat beramai-ramai nuntut pada pemerintah, publik semakin tidak percaya pada pemerintah. Amit-amit saya tidak ingin, karena saya mencintai negara kita ini adalah yang aman. Jadi marilah kita, pemerintah ini sangat wise gitu, bijak gitu. Dalam kondisi yang seperti sekarang, kalau kita mengajak efisiensi, ya seluruhnya efisien. Dari mulai pejabat yang tertinggi sampai yang terbawah. Berikan contoh kepada rakyat, bahwa kita benar-benar kondisi global seperti sekarang, mari kita bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi kita ini yang sekarang turun, yang kemarin laporan BPS itu 5,12%, saya nggak percaya itu Mbak, karena purchasing manager index kita 3 bulan berturut-turut di angka di bawah 50. Pertumbuhan kredit kita tidak sampai 8%. Lah kok bisa pertumbuhan ekonomi lewat dari 5,12% seperti itu sampai mencapai seperti itu. Nah, angka dari mana itu? Marilah kita ajari masyarakat secara jujur, ajari masyarakat yang benar-benar mengkondisikan dengan kondisi yang sekarang real ada, yang kita hadapi. Jangan di atas berfoya-foya, di bawah ditekan terus. Dan masyarakat ngomongnya untuk masyarakat. Program-program kerja pemerintah yang katanya untuk masyarakat itu belum jalan Mbak Okta. Belum real yang bisa ada suatu multiplier efek kepada masyarakat, belum ada. Jadi belum ada dampak sama sekali. Nah malah justru sekarang yang ada itu tertutup sekarang dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Oke, di situasi efisiensi nampaknya yang mendang-mending nggak cuma rakyatnya aja, harusnya pemerintahnya juga mendang-mending nih buat taruh ke prioritas yang mana. Hitungan Prof Gafmi, berani nggak yang punya wewenang motong tunjangan pajak DPR ini? Atau motong tunjangan DPR? Kalau pajak wajib, saya bilang wajib dikenain. Kalau tunjangan itu yang memang tidak pada urgensi untuk kepentingan istilahnya kesejahteraan DPR yang memang sudah sejahtera sebenarnya, itu bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih positif yang mengena langsung kepada masyarakat miskin seperti itu. Nah, ini saya juga menghimbau, ini adalah moral suasion kepada para anggota dewan yang terhormat. Marilah kita berempati kepada rakyatnya. Katanya Anda wakil rakyat. Tapi saya tidak merasa diwakili oleh Anda semua yang ada di DPR RI. Ini rakyat sekarang sudah merasa dicederai oleh tindakan-tindakan Anda semua. Apalagi kemarin mohon maaf ini wamennya juga wamen tenaga kerja udah di OTT oleh KPK dan sebagainya. Dan itulah good governance, artinya
institusional kita ini memang bobrok, Mbak Okta. Jadi kita harus membenahi dari secara institusional, artinya suprastruktur kita harus dibenahi. Nomor satu itu. Kalau itu tidak bisa dibenahi, jangan harap Indonesia itu bisa baik sampai kapanpun. Oke, ini tentu yang jadi pertanyaan adalah urgensinya apa? Harus tahu juga nih masyarakat, jangan sampai jadi modal ajang balik modal, dan juga harus bisa melihat, meskipun juga tadi kalau kata pimpinan DPR kan ini katanya karena Menko-nya Iba nih, jangan sampai cuma berpegang pada itu, tapi harus ada empatinya juga ke masyarakat yang di situasi saat ini tentu semuanya sedang dalam hati sedang berjuang juga. Tentu anggota DPR harus bisa memberikan contoh yang baik juga untuk masyarakat. Terima kasih pakar ekonomi dan guru besar Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Rahma Ghaffi, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof. Amin, terima kasih Mbak Okta. Ya saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi Wamenakar Immanuel Ebenezer ditangkap KPK. Padahal Presiden Prabowo sudah berulang kali menegaskan jangan ada pejabat yang korupsi. KPK akan mengumumkan status hukumnya Jumat siang ini. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, 2 motor Ducati yang didapat dari operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dibawa ke gedung KPK Jakarta sebagai barang bukti. Selain 2 moge, penyidik juga menyita uang dan puluhan mobil dari kasus dugaan pemerasan kepada perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Usai ditangkap, Immanuel langsung dibawa ke KPK untuk dimintai keterangan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto bilang ada lebih dari 10 orang yang ditangkap dari OTT Rabu malam. Immanuel Ebenezer menjadi sosok pertama di Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang ditangkap KPK. Istana tanggapi soal OTT Wamenakar Immanuel Ebenezer oleh KPK. Soal penggantian Menteri Sekretaris Negara bilang masih menunggu proses hukum Noel. Soal reshuffle, saudara, Istana melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan akan menunggu status hukum Noel di KPK usai penangkapan Rabu malam. Tunggu. Belum, kan kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, belum tentu, tunggu dulu. Dan untuk mengetahui perkembangan dari penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel oleh KPK, sudah ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka di gedung KPK, dan juga ada jurnalis Kompas TV Rama Piliang dan juru kamera Yogi Syarevi di kantor Kemenaker. Kita ke Eril terlebih dahulu di gedung KPK. Eril, pukul berapa tepatnya nanti KPK akan menggelar konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus ini? Ya, bagaimana memang informasi yang kami terima dari KPK bahwa hari ini akan dilakukan konferensi pers terkait dengan penangkapan atau telah diamankannya 14 orang atas OTT KPK, yang dimana salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan informasi yang kami terima memang nanti sekiranya pada siang hari ini akan dilakukan konferensi pers yang dimana dalam hal dugaan dari pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, yaitu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dan selain itu juga memang sebelumnya kami mencoba untuk mengkonfirmasi kembali tetapi tidak ada respon. Namun informasi yang kami terima sementara bahwa siang hari ini akan dilakukan konferensi pers. Dan sebelumnya juga dari KPK telah melakukan penyitaan setidaknya terhadap 22 kendaraan, yang dimana adalah 7 diantaranya adalah kendaraan roda 2 dan 15 diantaranya adalah kendaraan roda 4. Dan yang menjadi sorotan adalah salah satu kendaraan supercar yang dimana berjenis Nissan GT-R, dan ini diperkirakan menaksir harga sebesar 3 miliar hingga 5 miliar rupiah. Dan selain itu juga bahwa dari 14 orang ini nantinya akan sudah diperiksa KPK dan nantinya akan dilakukan konferensi pers. Dan memang hingga saat ini masih belum ada informasi, dan nantinya kita akan tunggu terkait dengan hasil pemeriksaan oleh TKP, maksud saya oleh KPK, yang dimana memang sebelumnya dari KPK harus menentukan dari status ke-14 orang tersebut, yang dimana sudah dilakukan 1 kali 24 jam. Dan selain itu juga sebelumnya KPK
telah melakukan penyegelan terhadap salah satu ruang di kantor Ketenagakerjaan. Bagaimana? Baik, dari KPK kita beralih ke Gedung Kemenaker Jakarta, Saudara, bersama jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Yogi Syarefi. Rahma, betulkah hari ini akan ada penggeledahan di sana? Iya, hingga saat ini Bremada dan juga saudara belum ada informasi pasti dan juga informasi terbarunya apakah akan ada penggeledahan lanjutan yang dilakukan oleh KPK di gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau kami gambarkan, Bremada dan juga saudara, bagaimana dengan situasi di kantor Kemenaker ini masih terpantau normal, tidak ada aktivitas mencolok dan juga pegawai-pegawai ini masih beraktivitas seperti biasanya dan aktivitas di sini masih terpantau seperti hari-hari sebelumnya, Bremada dan juga saudara. Tapi kalau kita melihat kembali bagaimana dengan kemarin, ini dari KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker usai dari adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK atas kasus dugaan pemerasan di beberapa perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikat K3. Dan OTT ini menangkap dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Selain itu juga berbeda juga saudara, untuk penggeledahan ini juga dilakukan di beberapa ruangan. Begitu kemarin di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini, baik itu di ruangan kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan juga ada di ruang kerja Binwasnaker K3. Nah, usai dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, berbeda juga saudara, dari KPK juga menyita, dan di mana penyitaan ini membawa beberapa alat bukti begitu atau barang bukti, di mana ini ada 22 kendaraan mewah begitu dan juga beberapa uang tunai. Dan hingga saat ini memang selain dengan Immanuel Ebenezer atau Noel begitu, ada 13 orang lain yang ditangkap dan juga diperiksa intensif oleh KPK dalam 1 kali 24 jam ini, dan kita menunggu bagaimana dengan pernyataan KPK terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan dan juga OTT yang telah dilakukan kemarin oleh KPK. Bagaimana? Ya, Rahma, kemudian bagaimana dengan peran Wamenaker di sana? Apakah ada penunjukan pengganti atau seperti apa? Karena Noel saat ini masih di KPK. Ya, bagaimana dengan untuk penggantian terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang sudah ditangkap oleh KPK terkait dengan dugaan kasus pemerasan begitu ya, berbeda juga saudara. Hingga saat ini memang terakhir ini sudah adanya pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, yang dimana ini sebelumnya memang dia menyebutkan bahwa sangat menyayangkan terjadinya kasus pemerasan atau kasus tindak pidana korupsi begitu ya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga dari Yasirli menyebutkan bahwa Kemenaker ini tetap menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Selain itu juga bagaimana dengan nantinya untuk pergantian atau apakah ada yang mengganti atau reshuffle yang dilakukan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini, usai dari OTT yang dilakukan terhadap Immanuel Ebenezer atau Noel begitu, dari Istana ini juga sudah melakukan atau memberikan pernyataan begitu dari Mensesnek Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa jika terbukti begitu ya adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Immanuel atau Noel ini, maka akan segera diganti begitu, tapi tetap menunggu bagaimana dengan keputusan yang disampaikan oleh KPK nanti. Mengingat kita ketahui bahwa nanti siang begitu dari KPK ini akan melakukan rilis atau konferensi pers begitu, benar juga saudara, dan juga jika terbukti adanya tindak pidana maka akan dilakukan reshuffle. Tapi di samping itu juga dari Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa bisa saja posisi dari Wamenaker ini kosong atau tidak digantikan, mengingat juga karena tidak selalu ada pengganti, bisa juga ada pejabat sementara atau penugasan khusus. Hingga saat ini pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan hanya menghormati bagaimana dengan proses hukum yang berjalan di KPK, dan kita menunggu bagaimana dari hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh KPK terhadap Noel dan juga 13 orang yang ditangkap oleh KPK. Bagaimana? Baik, terima kasih Rahma Piliang dan juga juru kamera Yogi Syarefi dari Gedung Kemenaker Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Heril Wiranata dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.